Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah a'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war Raddu ala Ahli Syirk wal Ilhad. Panduan dalam berakidah yang benar serta sanggahan bagi orang yang berbuat syirik dan penyimpangan di dalam agama. Kitab ini ditulis oleh Samahatul Mufti Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kata beliau hafizahullah, wujubu ma'rifatil aqidatil islamiyah. Kemudian di antara kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mengenal akidah Islam. I'lamu waffaqani Allahu wa iyyakum annahu yajibu ala kulli muslimin ayata'allama al-aqidatal islamiyata ya'rifa ma'naha wa ma taqumu alaihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan kepadaku dan kepada kalian taufiknya, hidayahnya, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari akidah Islam agar dia mengetahui maknanya dan semua yang wajib tegak di atasnya. Thumma ya'rifa ma yudadduha wa yubtiluha aw yanqusuha minasyirkil akbar wal asghar. Demikian pula wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui lawan dari akidah Islam yang bisa membatalkannya atau menguranginya, seperti perbuatan syirik besar dan syirik kecil. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ketahuilah, maka ilmuilah, kata Allah, yakinilah bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan istighfarlah terhadap dosamu. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Jemaah sekalian, ini termasuk akidah Islam, meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Semua yang diibadahi selain Allah itu sembahan yang salah. Sebagaimana yang Allah tegaskan juga, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Yang demikian itu karena dialah Allah, sesembahan yang benar, Tuhan yang benar, yang berhak diibadahi, dan semua yang mereka ibadahi selain Allah adalah sembahan yang salah, dan sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi keyakinan ini jamaah sekalian tidak boleh luntur, tidak boleh berkurang, apalagi menjelang akhir tahun. Jadi sebagian muslimin seakan lupa makna dari la ilaha illallah, sehingga mereka memberikan ucapan atau persetujuan, bahkan waliyadzubillah ikut dalam hari-hari besar non-muslim, seakan dia lupa bahwa inilah pokok akidah Islam,
la ilaha illallah. Dan ketahuilah, keyakinan non-muslim itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Karena di hari besar mereka, itu mereka meyakini dua. Yang pertama, mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Yang kedua, mereka meyakini anak Allah berhak untuk diibadahi. Sementara kita punya keyakinan lam yalid wa lam yulad. Sejak kecil kita sudah hafal surat ini. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak dijadikan anak. Demikian pula kita meyakini bahwa makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Sementara mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam berhak untuk diibadahi. Mereka sebut sebagai malam misah, waktu untuk berhaknya atau sebagai bentuk peribadahan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jamaah sekalian, ketahuilah bahwa ulama sepakat, ijma', tidak ada perbedaan pendapat, tidak boleh memberikan ucapan selamat pada simbol-simbol kekufuran, apalagi ikut-ikutan. Ini dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah. Kata beliau, wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufur al-mukhtassati bihi faharamun bil ittifaq. Adapun tahni'ah, mengucapkan selamat kepada simbol-simbol kekufuran yang khusus di dalamnya, maka hukumnya haram berdasarkan ijma'. Termasuk ijma' ulama 4 madhab, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Bagaimana kalau ada orang yang beralasan cuma basa-basi? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga memberikan penjelasan. Fahada insani maqailuhu minal kufr wa huwa minal muharramat wa huwa bimanzilati ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Seandainya ada orang yang mengucapkan cuma basa-basi dan dia selamat dari kekufuran, maka tetap hukumnya haram. Kenapa? Sebab sama saja dia memberikan ucapan selamat kepada orang yang menyembah salib. Dan kaidah yang disepakati oleh para ulama, ar-ridha bil kufri kufrun. Tidak boleh meridhoi, menyetujui kekufuran. Karena menyetujuinya hukumnya juga kufur. Jadi kalau dia selamat dari kekufuran karena cuma basa-basi, atau mungkin bonus tahunannya dia khawatir nanti dipotong, atau bahkan dia takut dipecat, kalaupun dia selamat dari kekufuran, dia masih muslim, maka sama saja tetap dosa besar. Kenapa? Sama saja dia memberikan selamat untuk orang yang menyembah salib. Bolehkah kita mengucapkan kepada koruptor yang sudah sukses menjadi kaya, selamat, saat ini Anda sudah memiliki segalanya dari hasil koruptor? Bolehkah? Tentu tidak boleh. Bolehkah kita mengucapkan selamat kepada orang yang minum khamar, minum minuman yang memabukkan, selamat menikmati? Silahkan. Tentu tidak. Itu bukan perkara akidah, apalagi ini dalam hal akidah. Jadi akidah Islam, kunci surga yang merupakan pokok agama adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggalkan dunia, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka pasti masuk surga. Dakhala di situ isim atau fi'il madhi. Fi'il madhi sebenarnya maknanya telah lampau, padahal
yang mau mengucapkan la ilaha illallah ini baru akan meninggal. Kenapa didatangkan dengan kata kerja yang lampau sementara orangnya baru mau meninggal? Itu pemastian bahwa siapa yang menutup hidupnya dengan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kemudian jamaah sekalian, yang penting, lebih penting dari itu, atau yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa sebenarnya di penghujung tahun ini kita punya kesempatan untuk mendakwai umat Nasrani, bukan malah ikut-ikutan sehingga menunjukkan seakan kita setuju, tidak ada yang perlu diperbaiki. Jadi ini kesempatan untuk mengungkap beberapa fakta, mengajak mereka berpikir bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia dan bukan Tuhan, sebab mereka juga yakin beliau dilahirkan. Dan Nabi Isa alaihissalam sendiri yang mengatakan dirinya dilahirkan. Di surat Maryam ayat yang 33, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ucapan Nabi Isa alaihissalam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan Allah curahkan kepadaku saat aku dilahirkan, demikian pula di hari aku wafat dan hari ketika aku dibangkitkan. Ini fakta. Kalau beliau manusia, berarti beliau tidak berhak untuk diibadahi. Dan kalau beliau dilahirkan, berarti beliau dicipta, bukan pencipta. Ini fakta, logis, tidak bisa dibantah. Kalau beliau dilahirkan, berarti beliau dicipta, bukanlah pencipta. Dan semua yang dicipta butuh kepada Tuhan untuk memberikan dia hidup, memberikan dia makan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Maidah, dua ayat, di ayat yang 75 dan 76, ini ajakan untuk berpikir kepada umat Nasara. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma andur anna yufakun. Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam kecuali beliau seorang rasul, dan sudah lewat, kata Allah, rasul-rasul sebelum beliau. Sudah ada Musa, sudah ada Ibrahim, sudah ada Nuh. Dan ibunya, kata Allah, siddiqah, wanita yang beriman, yang jujur, yang sudah terbukti. Kana ya'kulani ta'am, keduanya memakan makanan. Kalau dia memakan makanan berarti dia manusia, sama dengan kita. Ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh umat Nasara. Kemudian kata Allah, lihatlah bagaimana kami terangkan ayat-ayat itu kepada mereka. Kemudian lihatlah bagaimana mungkin mereka bisa seperti itu dipalingkan. Kemudian di kelanjutan ayatnya, qul ata'buduna min dunillah, katakanlah, apakah kalian beribadah menyembah selain Allah, ma la yamliku lakum darran wala naf'an, semua selain Allah itu tidak memiliki bahaya untuk kalian, juga tidak memiliki manfaat untuk kalian. Wallahu huwas samiul alim, dan Allah dialah as-sami lagi al-alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini fakta yang kedua.
Kalau beliau dilahirkan, berarti beliau dicipta. Kalau beliau dicipta, berarti ada pencipta. Itulah yang berhak diibadahi, yang mencipta kita. Ini logis, ini akal sehat. Inilah agama Islam, agama tauhid. Kemudian fakta berikutnya, umat Nasara meyakini bahwa Nabi SAW sebelum lahir di dunia manusia, dan dunia ini sejak dahulu telah ada. Lalu siapakah Tuhan yang menciptakan dunia dan isinya saat Nabi Isa belum lahir? Ini hantaman logis, akal sehat, fakta, logika. Nabi Isa AS sebelum beliau lahir, dunia manusia sudah ada. Siapakah yang mereka sembah? Siapakah mereka yang mereka ibadahi? Tentu jawabannya bukan Nabi Isa AS, tapi yang mereka ibadahi adalah Rabbul Alamin, yang mencipta Nabi Isa dan mencipta seluruh makhluk sebelum Nabi Isa AS. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ketiga, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Mereka mengambil, menyembah selain Allah sebagai ilah yang mereka tidak mampu menciptakan sedikit pun. Justru mereka dicipta. Mereka tidak memiliki bahaya dan manfaat untuk diri mereka sekalipun. Mereka tidak mampu menghidupkan, mematikan, juga tidak mampu membangkitkan. Ini fakta berikutnya. Demikian pula fakta yang harus direnungkan oleh umat Nasara apabila dia beralasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dilahirkan, tapi bukan manusia biasa, karena beliau lahir dari rahim yang suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka kita jawab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-59 yang menjelaskan bahwa ada yang lebih menakjubkan penciptaannya, bukan cuma tanpa bapak, bahkan tanpa ibu. Siapa mereka? Atau siapa dia? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah seperti permisalannya Nabi Adam. Allah ciptakan beliau dari tanah, lalu Allah berfirman kepada Adam, kun, jadilah, terciptalah, fayakun. Maka saat itu Nabi Adam tercipta. Kalau kita memakai kiasnya mereka, ini disebut kias. Katanya kalau manusia spesial itu punya kekhususan untuk diibadahi, yaitu lahir tanpa ayah. Maka kita katakan Nabi Adam bukan cuma lahir tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Namun mereka sepakat, tidak ada yang menganggap dan meyakini Adam alaihissalam sebagai Tuhan. Ini fakta yang perlu direnungkan oleh mereka. Dan ini waktu untuk mendakwai mereka. Tinggal copy paste ayatnya, share ke mereka. Dan tidak perlu takut dia marah, karena hakikatnya ini bentuk perhatian
kepada mereka. Dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada." Nabi Muhammad diutus untuk mengingatkan kaum yang mengatakan Allah punya anak. Sekarang Nabi Muhammad telah wafat. Berarti siapa yang melanjutkan ayat ini pengamalannya? Tidak lain dan tidak bukan kaum muslimin. Jadi ini fakta yang harus direnungkan. Kemudian jamaah sekalian, sampaikan kepada mereka, ajak mereka berpikir, kapankah Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Yesus mengatakan akulah Tuhan yang berhak untuk diibadahi? Kapan? Di ayat berapa dalam kitab mereka? Walaupun kitab-kitab mereka sudah dirubah, ditambah dan dikurangi, tapi termasuk tanda kekuasaan Allah, tidak satupun ayat dalam kitab mereka yang mengatakan Nabi Isa pernah bilang, pernah memerintah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Betul ya Pak Taufik? Iya. Beliau lebih tahu. Tidak ada. Lalu dari mana keyakinan itu bahwa Allah adalah Nabi Isa, atau Nabi Isa adalah satu dari yang tiga? Keyakinan mereka ini disusupkan oleh seseorang Yahudi yang masuk ke dalam agama Nasara, namanya Paulus. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi umat Nasara juga itu terpecah-pecah. Wa yuqalul Malkaniyah, ada namanya kelompok Al-Malkaniyah, Nasara Al-Malkaniyah. Yaqulun Isa huwa Allah. Mereka mengatakan Isa itu adalah Allah. Allah itu Isa. Isa adalah Allah. Allah Isa itu sendiri. Ini Al-Malkaniyah. Wal Yaqubiyah yaqulun Ibnullah. Sedangkan sekte Nasara yang bernama Al-Yaqubiyah, mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Ini pendapat yang kedua. Wan Nusturiyah yaqulun salitu salatah. Sedangkan sekte yang ketiga An-Nusturiyah, mereka mengatakan Isa itu satu dari yang tiga. Allamahum rajulun minal yahud yuqalu lahu Paulus. Ini penyimpangan yang disusupkan oleh seorang Yahudi yang bernama Paulus. Bahkan jamaah sekalian dikatakan idza jatama asyaratun minan nasara faftaraku ala ahada asyara qaulan. Jika 10 orang Nasara berkumpul, maka pendapatnya bisa menjadi 11. Ini saking terpecahnya mereka. Karena itu ada orang Nasara yang mengatakan, apa bedanya umat Islam masuk masjid dengan orang Nasara? Bedanya kalau umat Islam masuk masjid, sendalnya ditaruh di luar. Kalau umat Nasara masuk, otaknya ditaruh di luar. Jadi tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan akal sehat. Baik. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegur mereka
dalam surat An-Nisa ayat yang 171. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, la taglu fi dinikum, wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wahai ahlul kitab yang diberikan Alkitab, Injil, Taurat, Yahudi, Nasara, jangan kalian lewat batas dalam agama kalian, dan jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Jangan dibuat-buat, harus ada dalil, harus ada fakta. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, kata Allah, sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah utusan Allah. Ini keyakinan umat Islam, dan ini rukun iman. Ketika Nabi ditanya apa rukun iman oleh malaikat Jibril, apa kata beliau? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, termasuk Nabi Isa. Siapa yang tidak mengimani Nabi Isa sebagai nabi dan rasul, maka dia bukan muslim, batal Islamnya. Demikian pula beriman kepada hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian kata Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat Allah yang Allah firmankan kepada Maryam. Maksudnya lewat malaikat Jibril dengan firman kun, dan roh dari Allah. Maksudnya sama, semua makhluk datangnya dari Allah, Allah yang mencipta. Fa'aminu billahi wa rusulih, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu thalatha, jangan kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairul lakum, berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahidun, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci dia mengambil anak, tidak mungkin. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, miliknya lah semua yang di langit maupun di bumi. Yang punya anak itu makhluk jamaah sekalian yang butuh anak. Justru kalau ada makhluk tidak punya anak, berarti ada satu kelainan, dia butuh berobat, dia butuh anak supaya ada yang lanjutkan usahanya, supaya ada yang rawat kalau dia sakit, supaya ada penerusnya, supaya ada yang jaga dia. Coba lihat di sebagian negara barat, begitu anak-anaknya sukses, pergi tinggal, tidak mempedulikan lagi orang tuanya, bahkan ibu bapaknya membusuk di rumahnya, mati tidak ada yang ketahui. Itu kalau tidak ada anak, atau kalau ada anak, anak yang durhaka. Adapun Allah subhanah, maha suci dia, kata Allah. Itu penghinaan bagi Allah. Masa Allah sama dengan makhluk? Allah tidak butuh siapapun juga. Semua, justru semua yang butuh kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang mencukupi dan menolong. Jadi jamaah sekalian, ini teguran Allah untuk mereka. Jangan ikut-ikut di hari besar mereka. Jangan memberikan ucapan selamat kepada mereka, karena kalau begitu runtuh dakwanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk mengingatkan kaum yang mengatakan Allah punya anak, sementara sebagian orang ikut merayakan hari lahir anaknya Tuhan. Subhanallah, ini bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Namun jamaah sekalian, yang perlu kita garis bawahi di sini, bukan berarti yang tidak kalah pentingnya kita boleh menzalimi mereka, tidak. Wajib bertoleransi. Cuma apa maknanya toleransi? Toleransi itu maknanya, makna yang benar itu, bukan makna liberal. Makna toleransi yang sebenarnya adalah tidak menyakiti non-muslim, tidak mempersempit jalannya mereka, tidak merampas haknya, tidak mengambil hartanya, tidak mengambil uangnya, tidak menuduh mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ini toleransi. Tapi kalau ikut
perayaan mereka, itu bukan toleransi, itu namanya kemunafikan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, basyiril munafiqina, berikan kabar kepada kaum munafikin, bi anna lahum adaban alima, untuk mereka azab, hukuman yang pedih. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang yang menjadikan orang-orang non muslim sebagai wali, orang yang dicintai, sebagai pemimpin, orang yang didukung, orang yang ditolong selain dari orang-orang yang beriman. Jadi jamaah sekalian, jangan berikan loyalitas kita kepada non muslim, tapi bukan berarti kita boleh menzalimi mereka. Agama Islam agama pertengahan, agama yang adil, agama kasih sayang. Makanya Nabi Muhammad di antara nama lainnya adalah Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang, yang tidak suka kekerasan dan tidak suka menzalimi orang lain. Ini mungkin yang bisa kita ambil pada malam hari ini secara ringkas. Wallahu taala alam. Barangkali yang perlu dipertanyakan saya persilahkan. Baik, jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya alias murtad, maka berikanlah dia hukuman mati. Namun para ulama juga menjelaskan bahwa yang berhak untuk menegakkan hukuman mati di sini adalah pemerintah muslim, bukan kelompok masyarakat, bukan kumpulan orang tertentu, tidak. Yang berhak untuk menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang murtad adalah pemerintah muslim. Namun para ulama juga menjelaskan, kalau orang yang murtad itu diberikan waktu bertobat selama 3 hari. Jadi kalau ada yang murtad, sebagian orang dia coret dari kartu keluarga, dia blokir WA-nya, dia putus hubungan sama sekali. Padahal dalam Islam ada kesempatan yang diberikan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Dakwahi dia. Sebab kata Nabi, wa innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Jadi selama dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk menutup hidupnya dengan keislaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kita dakwai, kita nasihati. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama barangkali Ustaz, bagaimana hukumnya orang Islam tapi dia termasuk pihak keamanan yang ditugaskan untuk menjaga rumah ibadah pada hari Natalan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang muslim mengadakan acara bakar-bakar ikan atau jagung pada malam tahun baru? Terima kasih. Iya. Semuanya pertanyaan sensitif, pertanyaan berbahaya kalau salah jawab. Jamaah sekalian, pertanyaan yang pertama pernah ditanyakan ke Samahatul Mufti Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullah, hukum aparat yang menjaga keamanan di hari besarnya non-muslim. Jadi termasuk kewajiban pemerintah
untuk menjaga keamanan orang-orang kafir mu'ahad. Mu'ahad itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, non-muslim yang terikat perjanjian dengan muslimin, itu mu'ahad. Termasuk duta-duta besar non-muslim, termasuk turis-turis yang mendapatkan stempel visa masuk ke negara Indonesia, termasuk mereka non-muslim yang hidup di tengah kaum muslimin. Wajib kaum muslimin untuk menjamin keamanan mereka. Apakah mereka mulia? Tidak. Bukan karena mereka mulia. Justru Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Lalu kenapa harus dijamin keamanannya? Ya mas kalian, kalau kaum muslimin sudah mengizinkan, berarti ada janji di situ. Muslimin yang lain wajib untuk menepati janji ini. Enggak boleh dia berkhianat. Pemerintah muslim menjamin, sementara sebagian masyarakat membunuh mereka. Ini khianat, ini sifat kaum munafikin, bukan sifat kaum muslimin. Khianat. Makanya Nabi tegas. Beliau mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'iyatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, dia terancam tidak mencium bau surga. Kenapa? Sebab muslimin bukan pengkhianat. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga, wangi surga sudahlah tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah seorang musyrik minta perlindungan kepadamu, berikan dia perlindungan, kata Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Jadi untuk apa? Supaya dia mengenal Islam. Barangkali setelah itu Allah berikan hidayah untuk memeluk Islam, dan ini betapa banyak terjadi. Ini yang pertama. Wajib kaum muslimin termasuk aparat untuk menjaga non-muslim keamanannya, tapi bukan niatnya untuk menjaga peribadahan atau setuju dengan peribadahan mereka. Tidak, bukan itu niatnya. Niatnya apa? Supaya tidak ada bom di Indonesia. Itu niatnya. Biar tidak ada orang-orang yang ekstrim ini mengatasnamakan Islam, merusak citra Islam. Itu tugasnya itu aparat, supaya tidak ada kericuhan, kerusuhan, tidak ada bom, tidak ada orang-orang yang ekstrim. Tangkap saja, kurung, jangan kasih keluar sampai sembuh pikirannya. Itu hukuman yang pantas. Kenapa? Merusak Islam, merusak kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, bakar-bakar jagung. Kenapa tidak sebentar? Ba'da Isya ini masih ada waktu. Pasar juga dekat, pasar Dayak. Kenapa harus malam pergantian tahun? Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia sama dengan kaum tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan malam pergantian tahun? Cepat tidur, bangun salat subuh. Insya Allah lebih menjaga akidah, lebih selamat. Dan jangan dekat-dekat dengan kemungkaran, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan satu bencana yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja. Bisa juga menimpa orang yang baik. Kapan itu? Kalau dia ikut-ikutan dekat-dekat di situ, tidak mau menegur. Makanya kalau ada orang yang palapok, kita tegur. Kalau turun musibah, bukan kamu saja yang mati, kita juga bisa mati. Berhenti palapok. Kalau mau palapok di kamarmu saja. Baik, ini jawaban yang kedua. Wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan.
Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan semuanya. Yang pertama, ada pepatah mengatakan kata saya, artinya Bapak sekalian, saya tertarik dengan diskusi ini karena saya asli dari Manado. Saya tadinya seorang mantan kafir dari Kristen Katolik keras. Jadi apa dikatakan Ustaz ini benar. Islam itu yang benar. Dakwanya orang Kristen itu selalu mengatakan bahwa Nabi Isa itu hebat, tidak punya bapak. Nah, kalau orang Islam tidak punya akidah, tidak tahu, maka pasti dia ikut sama Kristen itu karena dia sangat pintar merubah dalil. Padahal tadi Ustaz sudah katakan tadi bahwa ada lebih pintar, ada lebih hebat lagi daripada Nabi Isa, yaitu tadi katakan tadi Adam alaihissalam. Cuma pertanyaannya begini Ustaz, saya alhamdulillah setelah kenal sunnah ini masih banyak dakwah-dakwah yang tidak mengatakan seperti ini. Makanya dakwah salaf ini dia dakwah itu jujur dan ikhlas. Apalagi yang saudara kita di Aswaja ya, saya juga lama di Aswaja Pak, pertama masuk Islam di Aswaja di Jemaat Tabligh. Tidak ada bang kayak begini, tidak ada bang kayak begini, malahan timbul-timbul semua pendakwa yang mengatakan biar mereka saya bisa. Bukan saya yang bilang ya. Ya seperti itu kan. Nah, saya ini mantan kafir, saya tahu persis. Jadi dakwah salaf ini betul-betul dia jujur dan ikhlas mengatakan dia orang pintar. Nah, saya juga kenal salaf ini sembarang 40 tahun sampai kasih malu saya pada saat itu. Ini saya, benar ini. Jadi begitu Pak ya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Saya kalau Natal itu saya cok tua. Iya. Karena alhamdulillah sudah 20 tahun saudara-saudara saya itu dari opa saya kan dari Belanda Pak, sampai Manado. Selalu bertanya kenapa antum tidak pernah ucapkan selamat hari Natal. Tadinya saya masih diam, tapi karena sudah kenal salaf, sudah ada ilmunya saya kasih tahu. Iya. Cuma saya kalau Natal itu saya cok Pak Ustaz ya. Iya. Saya Kenapa cok? Tapi tidak apa-apa Ustaz, maksudnya saya begini nih. Well, sebentar malam, besok pagi datang sini makan-makan ya. Nah begitu saya bilang, ada kayak dakwah, ada kayak apa di Sungguh Minasa, ada bilang dakwah begini, dia, oh begitu ya. Nanti besok saya nongol, tidak apa-apa Ustaz. Nanti nongol cuma ya silaturahmi saja. Ya, barakallah. Assalamualaikum. Baik, jamaah sekalian, sebenarnya sebagian dari mereka itu tidak keberatan kalau tidak diucapkan selamat untuk hari besar-besar mereka atau hari-hari besar mereka. Mereka tidak keberatan. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak berpengaruh juga dengan hidup saya. Artinya kalau saya miskin, biar diucapkan miskin juga. Tidak berpengaruh. Sebagian orang saja yang sibuk menyalah-nyalahkan kaum muslimin yang mengamalkan prinsip agamanya. Dan sebenarnya sudah ada fatwa MUI. Sudah dulu tidak boleh muslim mengucapkan selamat, memakai atribut-atribut, simbol-simbol non-muslim, kekufuran non-muslim, simbol-simbol yang menjadi ciri khas mereka. Terakhir fatwa MUI tidak boleh mengucapkan salam lintas agama. Ini kan sudah keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dan jamaah sekalian, menerima makanan dari non-muslim itu hukumnya boleh. Yang penting bukan di acara mereka, supaya tidak menunjukkan persetujuan kita terhadap acara mereka. Nabi pernah diundang makan paha kambing oleh seorang wanita Yahudi. Nabi datang bersama seorang sahabat. Cuma jamaah sekalian, kurang ajar wanita Yahudi ini, dia taruh racun di paha kambing Nabi dan sahabat yang ikut makan ketika itu langsung mati. Tapi Nabi tetap datang. Nabi juga pernah menggadaikan baju besinya kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Beliau tidak mau merepotkan sahabat. Beliau wafat, baju besinya masih digadaikan, ditebus oleh sahabat. Ini menunjukkan muamalah, hubungan selama batas dunia, saling memberi hadiah selama dalam batasan dunia, bisnis, hubungan jual beli, kerjasama, itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu jamaah sekalian, kalau kita mendukung penyembahan kepada selain Allah, memberikan selamat kepada penyembahan selain Allah, itu yang jadi masalah. Jadi terus terang saja, tidak perlu cokoh. Sampai kapan kita cokoh? Kalau kita terus terang satu kali, mereka akan mengerti. Yang penting kita tidak zolimi mereka. Dan kalau ada uang, kalau ada kelebihan, sementara dia butuh, misalnya dia punya utang, kalau bisa kita bayarkan utangnya. Kalau dia sakit, kita jenguk, kita bawakan obat, kita bawakan buah. Itu kan menunjukkan akhlak yang indah. Boleh kalau seperti itu.
Tapi kalau hadir di hari raya mereka ini, jelas haramnya, tidak ada keraguan. Ini wallahu a'lam. Sudah masuk ke Indonesia? Kalau ada yang lain, saya persilakan. Iya, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana jika ada seorang muslim yang semasa hidupnya itu kehidupannya tentang agama itu kurang baik, tidak sholat, bukan, tapi sebelum meninggal 1-2 minggu kenal dakwah, tapi dakwah yang dikenal itu bukan salaf. Yang kedua, setelah meninggalnya ternyata si fulan ada hutangnya, tapi ini si fulan hidupnya sebatang kara, Ustaz. Yang ada itu cuma orang tua angkat dan saudara angkat. Nah, hutangnya ini yang wajib yang bayarkan, apakah orang tua angkatnya atau saudara angkatnya atau siapa yang menjadi walinya, Ustaz? Baik. Nah, saya pulang. Jamaah sekalian, meninggalkan sholat itu sebagian ulama mengatakan hukumnya kufur. Berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka kaum musyrikin adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kufur. Jadi itu hukum sebagian ulama. Dan ini pendapat yang kuat. Kemudian dia kenal dakwah, tapi bukan dakwah salaf. Maka pertanyaannya, setelah dia kenal dakwah, dia sholat atau tidak? Kalau dia sholat, alhamdulillah, berarti lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau dia tidak kenal dakwah salaf, karena belum ada yang sampai kepadanya, maka mudah-mudahan dia dapat udzur. Tapi kalau di masa medsos seperti ini, semua bisa diakses, itu tidak ada alasan. Karena medsos sudah hampir merata, tersebar dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Nabi SAW dan para sahabat. Iya. Kemudian jamaah sekalian, hutang dalam Islam itu konsekuensinya besar. Makanya para ulama menjelaskan tidak boleh kita bergampangan dalam berhutang. Jadi kita sering sebutkan ada kisah di masa Nabi, orang yang meninggal bawa hutang. Nabi tidak mau sholati. Nabi tidak mau sholati. Nabi suruh sahabat yang lain untuk urus jenazahnya, sholati. Sebab mengurus jenazah fardu kifayah. Kalau semuanya tidak mengurus, dosa semua. Tapi kalau sudah ada sebagian yang mengurus, yang lain tidak ikut berdosa. Lalu Abu Qatadah datang, ya Rasulullah, sholati saja, nanti saya yang bayar utangnya. Nabi langsung sholati. Besoknya Nabi ketemu Abu Qatadah, Nabi bertanya, bagaimana utangnya, sudah dibayar? Kata Abu Qatadah, belum ya Rasulullah, kan baru kemarin. Ditanya lagi besok ketemu, bagaimana utangnya, sudah bayar tidak ini? Sudah ya Rasulullah. Barulah kata Nabi, al-an baridat alaihi jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Lumayan 2 hari panas di kubur. Ini orang yang tidak bayar hutang sengaja. Beda dengan orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu diberikan kelapangan untuk mengusahakan pelunasan hutangnya. Tidak boleh dipaksa. Ini kalau tidak mampu. Kalau ada barangnya yang bisa digantikan utangnya, itu yang diambil. Terus siapa yang wajib untuk membayar utangnya ini? Jamaah sekalian, si mayit kalau meninggal sebelum dibagi harta warisnya, itu hartanya dikeluarkan dulu untuk biaya pemakamannya dan bayar hutangnya. Setelah itu baru dibagi hartanya.
Jangan langsung dibagi. Dilunasi dulu hutangnya, kemudian biaya pemakamannya. Baru setelah itu dibagi. Kalau tidak ada orang tuanya, yang ada cuma ibu angkat, saudara angkat. Ya mas kalian, asalnya mereka ini tidak punya kewajiban. Bukan kewajiban mereka, karena mereka tidak punya hubungan kerabat secara langsung. Tapi kalau dia mau mengupayakan hutang orang yang meninggal, maka itu kebaikan besar untuknya, dan Allah menjanjikan naungan di bawah arsy-Nya pada hari kiamat. Di antara orang yang dinaungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya pada hari kiamat. Di antara orang yang dinaungi siapa? Orang yang membantu melunasi hutangnya orang lain. Tapi Ustaz, ini banyak 5 juta. Itulah yang jadi masalah. Kalau banyak. Tapi kalau kita punya uang lebih banyak, kenapa tidak? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita tolong saudara kita di dunia, Allah berjanji melalui lisan nabinya, wallahu fi auni abdi, wallahu fi auni al-abdi madama al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong saudaranya, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Baik, ya mas sekalian, ini mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.